Shalom adik-adik siswa kelas 10. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran agama dengan materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Harapannya setelah adik-adik siswa belajar materi ini, adik-adik semua bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, dewasa dan semakin berhikmat. Nah, berbicara tentang dewasa, kalau adik-adik siswa melihat slide berikut ini, siapa yang lebih dewasa? Ada dua gambar. Yang pertama, gambar seorang anak yang sedang merawat ibunya yang sakit di rumah sakit. Ya, dia mendorong ibunya dengan kursi roda, kemudian dia memberi makan dan juga tidak lupa memberi obat. Nah, dia masih kecil, tapi dia sudah terlihat dewasa begitu ya. Dia punya pribadi, punya karakter seperti orang dewasa yang mau melihat orang tuanya yang sakit. Mungkin kalau anak lain tidak peduli, ngapain melihat orang tua begitu ya. Mending main dengan teman, mending main game dan sebagainya. Nah, berbeda dengan anak ini, sekalipun masih kecil, masih usia yang kecil, dia mau merawat ibunya, sudah seperti orang dewasa. Nah, tapi berbeda dengan gambar yang kedua. Di gambar kedua kita melihat ada dua orang yang secara usia sudah kelihatan dewasa, tapi tidak akur. Sedang ada masalah ini rupanya ya, sedang saling marah-marah. Nah, ini seperti kebalikannya. Tadi anak yang kecil tapi dia bersikap dewasa menolong ibunya. Berbeda dengan gambar kedua. Dua orang ini yang sudah dewasa tapi sifatnya seperti kekanak-kanakan ya, saling marah-marah. Nah, dari gambar dua ini adik-adik, kita melihat kalau dewasa, apakah dewasa itu bicara soal usia atau karakter? Nah, kita akan belajar di sini. Adik-adik, secara teori, dewasa itu adalah satu fase di mana usia kita ada pada kisaran 18 sampai 40 tahun. Ya, menurut Hurlock, usia dewasa awal itu kisaran 18 sampai 40 tahun. Ya, sumber lain mengatakan 20 tahun sampai 40 tahun. Nah, usia ini ya, usia umur hidup ya, umur kita itu berkaitan dengan fisik ya. Karena kalau kita bertumbuh, sekarang kita remaja ya, pertemuan-pertemuan fisik ketika kita dewasa awal ada perubahan-perubahannya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi adik-adik, ternyata dewasa juga berkaitan dengan sikap, pemikiran, dan tingkah laku. Itu berkaitan dengan psikis. Manusia kan tidak hanya fisik ya, tidak hanya secara fisik, punya badan, punya anggota tubuh lainnya, tapi manusia juga punya pemikiran, punya hati ya, punya sikap, dan inilah yang disebut hal-hal psikis ya, berbeda dengan fisik yang kelihatan. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan kalau dewasa itu bicara soal usia dan karakter, atau dewasa menunjuk kepada usia yang tadi dewasa awal itu mulai kisarannya dari umur 18 atau 20 sampai 40 tahun, tetapi dewasa juga bicara soal karakter, bicara soal psikis, sikap, pemikiran, dan juga perilaku manusia. Nah, pertanyaannya sekarang ada di siswa, apakah seseorang yang berada pada usia dewasa awal yang tadi sudah pasti memiliki sikap, pemikiran, dan perilaku yang dewasa? Sudah memiliki kepribadian yang dewasa kah? Orang-orang yang sudah berusia kisaran 18, 20, sampai 40 tahun? Sudah otomatis kah? Tentunya tidak ya, belum tentu. Tidak otomatis. Kenapa adik-adik? Karena seseorang yang sudah dewasa
bisa saja dia masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Seperti yang gambar tadi yang sudah kita lihat, dua orang yang sudah dewasa secara usia berbeda dengan anak yang masih kecil. Mereka berdua ini marah-marah begitu ya, tidak menunjukkan kedewasaan secara karakter mereka. Berbeda dengan anak yang menolong ibunya. Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah terlihat dewasa. Pribadinya dewasa, karakternya dewasa. Ditunjukkan dengan dia menolong ibunya yang sedang sakit, merawat ibunya di rumah sakit ya. Karena itu, sekali lagi, orang yang sudah dewasa secara usia tidak otomatis kepribadiannya, karakternya menjadi dewasa. Nah, jadi ada kalimat yang mengatakan bahwa dewasa secara usia itu adalah hal yang akan kita alami. Jadi, maksudnya adik-adik sekarang akan terus bertumbuh ya, kalau Tuhan kasih kesempatan bisa bertumbuh sampai usia 18-20 tahun ke atas secara fisik ya. Dan adik-adik akan menikmati itu. Tapi dewasa secara karakter, secara pribadi tidak akan otomatis. Adik-adik kalau usia atau umur, besok kita sudah bertambah 1 hari ya. Tapi kalau dewasa secara karakter itu tidak otomatis adik-adik. Karena itu pertanyaannya sekarang yang perlu kita tanyakan, apa saja ciri-ciri pribadi yang dewasa ya, atau apa ciri-ciri orang yang memiliki karakter yang sudah dewasa? Bukan hanya sebatas usia, tapi juga karakter atau pribadi. Di sini kita akan melihat ciri-cirinya apa saja. Ada begitu banyak ciri-ciri, dan di antaranya ini ada 5. Yang pertama, bertanggung jawab. Orang yang punya karakter pribadi yang dewasa, maka dia mampu akan bertanggung jawab. Jika dia diberi tugas, seharusnya ketika dia sudah menjadi pribadi yang dewasa, dia akan bertanggung jawab dengan tugas itu. Kemudian jujur. Kalau dia ada juga tugas, maka dia kerjakan dengan jujur. Dia tidak curang, tidak main untuk menguntungkan diri sendiri, karena dia memiliki kepribadian karakter yang dewasa yang ditunjukkan dengan sifat jujurnya. Kemudian hidup yang terarah kepada orang lain. Hidup yang terarah kepada orang lain ini bicara soal peduli terhadap orang lain. Jadi dia tidak berbicara hanya dirinya sendiri, tidak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi dia juga menolong orang lain. Nah, ini salah satu ciri pribadi yang sudah dewasa, karakter maupun sikapnya. Kemudian selanjutnya, mau memaafkan orang lain. Jadi ketika ada masalah, dia tidak terlarut-larut dalam dendam, tidak terlarut dalam kemarahannya. Tetapi dia mampu memberikan pengampunan, ya, maaf kepada orang yang bersalah kepada dia. Nah, yang kelima ini yang tidak kalah penting, yaitu orang dewasa juga memiliki ciri dia hidup berhikmat. Adik-adik siswa, hidup berhikmat di sini kaitannya dengan bijaksana ya. Jadi dia tidak sembarang pilih, dia dengan berhikmat, dengan bijaksana dia memilih keputusan atau mengambil keputusan dengan tepat, tidak asal-asalan. Seperti materi kita di kali ini, yaitu hidup berhikmat ya, terus berhikmat. Nah, dan masih banyak sekali ciri-ciri lainnya yang menunjukkan seseorang punya karakter yang dewasa. Di antaranya 5 hal ini. Nah, kemudian mari kita melihat bagaimana Alkitab menyoroti tentang dewasa ya secara karakter. Nah, kita bisa melihat dalam kisah Samuel. Kita bisa buka dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 11 sampai ayat 26. Jadi siswa, di situ diceritakan tentang ada anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Kalau semua sudah baca pasti sudah paham ceritanya. Nah, Hofni dan Pinehas ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak dewasa secara karakter, secara pemikiran, sikap mereka berdua. Kenapa? Karena kalau adik siswa baca kisahnya, mereka berdua itu berlaku tidak mengindahkan perintah Tuhan. Jadi ketika banyak orang yang mengantarkan korban karena ayah mereka Imam Eli, ya, karena ayah mereka itu imam, jadi imam kan
yang kemudian membawa korban itu. Dan ketika orang-orang Israel waktu itu membawa korban, mereka dengan seenaknya mengambil korban itu ya. Dan mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak mengindahkan korban yang untuk Tuhan. Karena itu mereka digambarkan sebagai pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri. Bahkan di cerita ini ketika orang-orang Israel, orang-orang yang membawa korban itu tidak memberikan korban itu kepada mereka, mereka mengatakan akan melakukan kekerasan. Ya, adik-adik, sungguh ini sikap yang tidak dewasa. Mereka juga tampaknya pemarah. Dan inilah yang menggambarkan ketidakdewasaannya Hofni dan Pinehas. Mereka berdua ini berbanding terbalik dengan Samuel. Kita tahu bahwa Samuel itu adalah seorang anak yang dibesarkan Imam Eli, di mana Imam Eli membesarkan Samuel yang waktu itu masih anak-anak, ya, dibawa ibunya Hana kepada Imam Eli. Dan Samuel yang sekalipun masih anak-anak, dia bertumbuh dikatakan menjadi pribadi yang dewasa, di mana Samuel digambarkan dengan kedewasaannya, kematangan pribadi dan emosi, serta sikap yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik bisa lihat kalau dalam 1 Samuel 2 ayat 26, itu dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedewasaan Samuel. Berbeda dengan anak-anak Imam Eli tadi. Jadi Samuel sekalipun kecil, sekalipun masih usianya masih muda, tapi dia sudah menunjukkan kedewasaannya, karakter yang baik. Karena itu kita bisa simpulkan Samuel itu adalah seorang anak yang bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat. Sama seperti dengan materi kita, ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, jadi siswa sekarang ini ada di fase yang mana? Kalau kita melihat secara usia, adik-adik masih kisaran lah ya, remaja. Karena mungkin di sini kalau kelas 10 itu umurnya atau usianya mungkin 14-an tahun ya ke atas. Dan itu masih tergolong remaja. Nah, namun sekalipun adik-adik sementara menghidupi fase remaja, adik-adik sementara juga belajar untuk jadi pribadi yang dewasa, ya, menuju kepada kedewasaan secara usia yang tadi sudah kita pelajari. Nah, menuju ke sana itulah yang dinamakan proses. Jadi proses itu yang akan adik-adik lewati, proses bertumbuh supaya adik siswa menjadi pribadi yang dewasa, baik secara usia maupun secara kepribadian, cara karakter, sikap, pemikiran, dan juga perilaku. Nah, dalam proses ini bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang dewasa secara usia terus bertambah, tapi kita juga dewasa secara karakter. Bagaimana kira-kira? Ya, kita bisa mengaplikasikan tadi ya Samuel. Samuel itu seorang yang muda, namun dia sudah menunjukkan sikap-sikap, karakter-karakter yang dewasa, yang tidak kekanak-kanakan seperti kedua anak Imam Eli, yang sikapnya mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain, ya, bahkan tidak jujur, dan hal-hal yang tidak menunjukkan kedewasaan. Belajar dari Samuel yang ada dengan Imam Eli, ya, Imam Eli yang menolong anak itu bertumbuh, maka kita pun dapat belajar. Di mana Samuel yang melalui Imam Eli dia belajar firman, ya, dia belajar mungkin Taurat waktu itu, dan dia dekat dengan Tuhan karena Imam Eli mengajarkannya, maka dia bisa menjadi pribadi, dia bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, dan itulah yang menunjukkan kedewasaan. Karena itu penting bagi kita untuk belajar firman, belajar mengenal Tuhan, karena disitulah kita bisa menemukan kedewasaan, di mana kita bisa belajar sikap yang baik, karena semuanya itu sikap
dewasa, sikap baik, sikap pemikiran yang baik itu ada dalam satu istilahnya kerangka di mana kita taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita pun pasti akan memiliki sikap yang baik ya. Kita akan memiliki pemikiran yang baik dan juga menunjukkan kedewasaan yang lain. Ya, dan dengan demikian tetap semangat untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan jangan pantang menyerah. Demikian dari Kak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.